Halo teman-teman semua, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan channel saya, Cerita Musa. Di channel ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan asam lambung. Karena penyakit asam lambung ini bisa dikatakan penyakit sejuta umat ya. Jadi banyak sekali orang di luar sana itu merasakan sakit seperti yang kita alami. Walaupun kadang-kadang yang udah terlanjur parah asam lambungnya ya, seperti saya contohnya, itu merasa bingung ya, ini penyakit kayak gini itu penyakit apa ya, penyakit aneh, seperti penyakit aneh gitu, karena semua eh, dampaknya itu kerasa semua sampai ke seluruh tubuh, dari mulai kepala pusing, terus telinga kayak berdenging gitu, kayak bung apa ya, pokoknya enggak, sangat peka banget dengan suara-suara yang agak keras, apalagi suara kipas itu, suara kipas angin yang berputar itu peka sekali telinga itu. Terus bisa sampai nafas ini kayak sesak gitu ya, kayak sempit dari sini itu, tenggorokan itu terasa sempit rasanya. Terus eh, bisa juga tenggorokan ini kadang-kadang seperti ada sesuatu yang mengganjal di sini. Kadang sakit tenggorokan, kadang ada yang kayak ganjel gitu di sini. Terus di lidah terasa pahit. Terus nah kadang juga menyebabkan sakit gigi juga ya. Itu baru di bagian atas ya, belum lagi yang ke bawah lagi, seperti di di sini. Sini terasa kayak kencang-kencang, kayak kaku, kayak nyeri itu. Terus di bahu sini, kalau saya seringnya yang kiri, kalau bahu bahu kiri gini. Terus sampai ke dada sakit di sini ya, kayak di tulang tulang dada itu kayak ada sakit gitu. Itu baru di atas, belum ke bawah lagi. Terus di perut perut atas ini juga sakit, sakit nyeri dan sebagainya. Itu baru segitu aja ya. Jadi penyakit ini itu mungkin kalau orang lihat itu kita itu nggak apa-apa, maksudnya dalam arti biasa-biasa aja gitu ya. Cuman kita yang ngerasain itu kayak luar biasa rasanya. Kayak kadang-kadang saya juga udah pernah kayak apa gini rasanya, mau maaf maaf udah mau meninggal ya kayak gitu. Sering merasa kayak gitu, karena saking saking apa ya saking banyaknya banyak banyak rasanya di tubuh itu, banyak sekali rasanya. Itu belum yang keliengan lah kita, jadi kayak kayak apa ya, kayak enteng badannya, jadi kayak enteng, jadi kayak enteng gitu, jadi kayak nggak seimbang gitu, gimana ya, kayak melayang lah, kayak melayang-layang gitu. Banyak banget pokoknya rasanya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai asam lambung naik leher. Oke, ini mengenai yang tadi saya bilang itu asam lambung naik leher, itu penyebabnya apa ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Kadang-kadang itu apa ya, datang tanpa sebab. Jadi tidak, nggak peduli kita tadi makan apa, kalau kita cari-cari gitu ya. Jadi kalau kita merasakan sensasi itu, saya sendiri ya, ini pengalaman saya nyari-nyari gitu, saya tadi ngapain, saya makan apa, saya minum apa dan sebagainya. Kadang-kadang nah itu semua itu nggak saya lakuin, maksudnya saya nggak pantangan ya, misalnya saya nggak makan pedas, saya nggak makan asam dan sebagainya itu, tapi kenapa masih tetap kayak gitu. Nah itu loh, nah ini saya mau share itu mungkin penyebabnya apa aja. Nah oke, untuk pertama itu tadi, pertama makanan ya, jangan sampai kalau kita udah punya riwayat asam lambung itu jangan sampai, kalau belum benar-benar sembuh jangan sampai kita eh, melanggar pantangan makan ya, karena itu sangat penting banget. Karena eh, makanan itu adalah faktor pertama yang menjadi penyebab eh, adanya gangguan asam lambung ini. Karena itu jadi kita harus mengatur makan yang mau kita masuk atau mau kita telan atau kita makan. Untuk kita yang udah memiliki riwayat asam lambung, kita harus berhati-hati pertama dengan makanan pedas. Atau makanan pedas itu jangan sampai, walaupun itu cuman merica ya. Kadang-kadang kita udah nggak makan sambal nih, tapi banyak makanan di luar sana yang mengandung merica. Jadi
kayak pedas-pedas dikit gitu padahal nggak sambal. Itu bagi anda yang masih parah bener, itu sebaiknya hindarin dulu. Barulah nanti kalau udah kira-kira udah enakan, perut udah enakan, itu bolehlah makan dikit-dikit dikit aja, tapi jangan terlalu sering. Itu. Kedua, asam atau kecut itu jangan sekali-sekali. Kalau saya sampai sekarang itu nggak berani makan kecut itu, karena makan buah yang kayak asam dikit gitu langsung berasa perutnya kayak gimana ya, pokoknya langsung jadi kencang dan sebagainya. Itu pokoknya itu berpengaruh banget. Selain makanan itu, mungkin juga kita kurang minum air putih kita, atau mungkin kalau kita ada kesibukan di mana ya, mungkin lagi kerja di kantor atau di tempat kerja atau dimanapun, kadang-kadang kita nggak sempat atau minum. Nah itu jadi salah satu penyebabnya ya. Jadi apa namanya, usahakan minum air putih yang secukupnya. Nah, jadi jangan jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja lah. Minimal ya 2 liter atau 3 liter itu sehari. Pokoknya jangan sampai lama nggak minum air putih itu, atau malah justru minumnya yang minum teh dan sebagainya. Nah itu jangan sampai. Ya boleh kalau minum teh nggak apa-apa, tapi kopi, kalau kopi jangan sekali-kali. Atau minuman yang instan, minuman instan itu jangan sampai pernah. Terus juga minuman yang kayak apa ya, kayak UC dan sebagainya, itu jangan pernah. Mendingan air putih aja. Terus selain makanan dan minuman, nah misalnya kita udah coba hindarin ini sih, makanan dan minuman kita udah coba hindarin, kita udah nggak, istilahnya nggak makan dan minum yang pantangan itu, tapi kenapa masih kadang-kadang asam lambungnya naik. Nah itu karena stres atau banyak pikiran. Saya juga sering mengalami, sampai sekarang masih sering mengalami. Kalau kita lagi apa ya, istilahnya kalau orang Jawa bilang itu sepaneng. Jadi lagi kerja ini nggak kelar-kelar, itu bingung dan sebagainya. Nah nanti kalau kita terlalu sepaneng itu otomatis itu apa ya, jadi respon otak itu nggak tahu. Kalau kata dokter itu ada hubungannya sama pencernaan. Jadi kalau kita lagi sepaneng, pusing dan sebagainya, itu kalau kita banyak pikiran itu langsung, pokoknya langsung ke perut perutnya gini. Pokoknya reaksinya luar biasa. Saya sendiri sering mengalami ini. Nah kadang-kadang itu lagi kerja gini-gini panik, itu tahu-tahu ini kayak ganjel gitu ya. Nah itu udah, kalau saya udah kayak gitu, saya biasanya berhenti apa yang lagi saya kerjain, itu berhenti, saya berhentiin. Saya minum, langsung ngambil air putih ya, air putih, tapi usahakan air putih hangat. Jadi kalau teman-teman kerjanya memungkinkan untuk selalu membawa air putih panas atau hangat, itu bawa aja, nggak apa-apa bawa. Kalau ke tempat kerja ya bawa termos itu, mungkin ada kayak gini, termos itu kecil, itu isi aja, isi air panas. Nanti kalau untuk minum itu dituangkan di gelas, nanti dicampur dengan air yang dingin, jadi biar hangat. Jadi jangan juga panas. Kalau panas nanti bahaya ke ini ya. Hangat aja, hangat nanti ya. Kalau pertolongan pertama saya biasanya kayak gitu. Saya terus terang nggak makan minum obat apapun. Jadi kayak gitu biasanya ya itu, minum air hangat. Terus segala aktivitas yang saya lakukan itu saya berhenti, saya keluar mana ya, pokoknya nggak lihat suasana kerja lagi, keluar bentar, barang 10 menit 15 menit ngapain itu. Nanti kalau kita kira-kira udah apa namanya, sini penatnya hilang, nah itu kembali mungkin nanti kerja lagi nggak apa-apa. Cuman ya jangan terlalu diporsir lagi, santai aja. Kira-kira nggak selesai hari ini ya udah, mau apa lagi, soalnya kondisi kita juga masih kayak gini gitu. Jadi jangan terlalu diporsir pikirannya untuk menghindari stres itu. Nah itu teman-teman, beberapa hal yang dapat menyebabkan asam lambung naik ke leher. Itu mungkin untuk video kali ini itu dulu ya teman-teman. Nanti untuk yang berikutnya kita akan share lagi apa penyebabnya. Maksudnya penyebabnya kok asam lambung, kan harusnya di lambung, kenapa bisa
keras sampai ke leher. Nah itu mungkin untuk video berikutnya kita akan bahas itu ya teman-teman. Jadi untuk sekarang kita udahin video ini. Jadi ingat teman-teman yang mempunyai masalah dengan asam lambungnya, ingat tetap jaga makanan dan minuman itu tetap jaga, terus jaga pola pikirnya, hilang stres, banyak pikiran itu jangan sampai hilang itu. Terus jangan terlalu banyak begadang. Nah kalau begadang ini aturlah diri, jangan sampai lewat jam 11 atau lewat jam 12. Itu orang, katakanlah orang sehat biasa aja kalau tidurnya di atas jam 12 terus, maka lama-lama kesehatannya juga berkurang kan. Apalagi kalau orang-orang kayak kita yang udah katakanlah udah pernah mengalami asam lambung, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi jangan itu dijaga ya, makanan, minuman usahain minuman yang, hindari yang tadi saya katakan, jaga stres, terus jaga pola tidurnya. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman untuk teman-teman semua yang sedang mengalami asam lambung. Semoga Allah lekas sembuhkan penyakit teman-teman semua dan juga saya, karena saya juga merasa saya belum benar-benar pulih, saat ini masih sering kerasa itu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.